anak-anak, apa kabar hari ini? Miss berharap kalian dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Jadi, pesawat sederhana ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan manusia. Ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama adalah tuas, kedua bidang miring, ketiga katrol, dan keempat adalah roda. Nah, pesawat sederhana ini memiliki fungsi. Yang pertama adalah bisa menggandakan gaya. Kalau dikatakan menggandakan gaya adalah dengan gaya kamu yang kecil, kamu bisa memindahkan benda yang masanya lebih besar. Kedua, mengubah arah gaya. Ketiga, memperbesar jangkauan atau memperbesar jarak suatu benda. Nah, di sini yang akan kita pelajari kali ini adalah tuas dan bidang miring. Tuas atau pengungkit, atau dikenal juga dengan nama linggis. Misalkan ada sebuah batu besar di sini, kamu ingin memindahkan batu ini. Maka, yang kamu lakukan adalah kamu mengambil suatu alat, kemudian mengambil batu kecil sebagai penumpunya, dan kamu berusaha memindahkannya. Nah, kita lihat nih. Di sini ternyata batu kecil ini disebut sebagai titik tumpu atau tumpuannya. Oke. Kemudian, gaya yang kamu berikan itu disebut dengan kuasa atau F. Jadi titik kuasa di sini adalah titik kuasa. Kemudian, beban ini disebut dengan berat beban atau disimbolkan dengan W. Baik, kemudian di sini ada yang disebut dengan lengan kuasa. Lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu sampai ke titik kuasa. Itu disebut dengan lengan kuasa, atau ini disimbolkan dengan LK. Kemudian, lengan beban, jarak dari titik tumpu sampai ke beban atau titik beban, disimbolkan dengan LB. Nah, tuas ini sendiri memiliki 3 jenis. Ada tuas pertama, kedua, dan ketiga. Bagaimana perbedaannya? Mari kita lihat. Tuas kelas pertama. Kamu bisa lihat di sini ada E. E di sini berperan sebagai kuasa. Kemudian ada F. F di sini adalah sebagai tumpuannya atau titik tumpu. Kemudian di sini ada R. R di sini berperan sebagai beban. Berarti dari gambar ini kamu bisa simpulkan bahwa pada tuas kelas pertama atau jenis pertama, titik tumpu terletak di antara kuasa dengan beban. Oke, titik tumpu terletak di antara beban dengan kuasa atau sebaliknya. Penerapan dari tuas jenis pertama, yang pertama adalah gunting kuku. Nah, kalau kamu lihat, kuku ini sebagai bebannya, kemudian ini adalah T di sini sebagai titik tumpunya, kemudian tangan kamu yang menjepit gunting kuku ini sebagai kuasa. Kemudian bermain jungkat-jungkit. Batu di sini sebagai titik tumpunya, kamu memberikan dorongan itu adalah kuasa, tetapi temanmu yang terangkat itu adalah sebagai beban. Untuk kelas kedua, kamu bisa lihat bedanya dengan kelas pertama. Kalau tuas kelas kedua, yang di tengah sekarang adalah beban. Jadi, titik tumpunya ada di sebelah kiri. Sebenarnya bukan di sebelah kiri, bisa aja dia di kanan. Oke, jadi di sini titik tumpunya di sebelah kiri, itu adalah F. Kemudian bebannya R di sini ada di tengah atau di antara. Kemudian E di sini sebagai kuasa, dia juga berada di sisi kanan, atau ini bisa kita ganti antara F dengan E posisinya. Nah, berarti pada tuas kelas kedua, beban berada di antara titik tumpu F dengan kuasa E. Contoh tuas kelas kedua, gerobak roda 1. Titik tumpunya berada di roda, yaitu di T. Bendanya diletakkan di bagian B. Tangan kamu itu berada di K. Kemudian, ini pemotong kertas.
Jadi titik tumpu, kamu bisa lihat nih, titik tumpunya berada di ujung, di T. Kemudian beban ini adalah kertasnya. Kemudian kuasa adalah, di sini kuasa di bagian K. Semakin panjang kuasanya atau panjang alat ini, maka keuntungan mekanik yang dihasilkan atau keuntungan yang kamu hasilkan akan semakin besar. Atau kamu akan semakin mudah untuk menggerakkan dari kertas ini atau memotong kertas ini. Tuas kelas ketiga. Nah, kalau tuas kelas ketiga berarti sekarang kuasanya yang di tengah. Oke, jadi kuasanya terletak di antara titik tumpu dan juga beban. Oke, pada tuas kelas ketiga, kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh tuas kelas ketiga, yang pertama stapler. Nah, di sini titik tumpunya itu adalah di belakang sini, kemudian kuasanya adalah tangan kamu dari atas, kemudian bebannya adalah tempat penjepitan ini, di arah beban ini. Jadi di sini kuasanya berada di tengah. Pada tuas kelas ketiga ini, jarak dari titik tumpu ke kuasa lebih dekat dibandingkan jarak dari titik tumpu ke beban. Bisa dilihat lagi orang yang sedang memancing atau alat pancingan. Nah, titik tumpunya berada di T, bagian T, kemudian kuasanya berada di K, kemudian ikannya nanti berada di B. Di sini, lengan bebannya itu lebih panjang dibandingkan lengan kuasa. Di sini, jangkauan kita adalah dari T sampai ke K. Namun, setelah kita menggunakan pesawat sederhana, ini memperbesar jangkauan. Sekarang jangkauannya adalah dari T ke B. Pada saat kamu menggunakan tuas, ada keuntungan yang diperoleh. Itulah yang disebut dengan keuntungan mekanik. Di sini, usaha yang diberikan orang ini untuk mengungkit sama dengan usaha beban ini untuk berpindah atau bergerak. Nah, kamu tahu bahwa usaha sama dengan force kali dengan perpindahan. Maka, gaya yang diberikan orang ini disebut dengan kuasa, disimbolkan dengan F. Dan perpindahan orang tersebut dalam mengungkit ini disebut dengan lengan kuasa ini. Sementara, usaha beban ini untuk berpindah atau bergerak itu adalah beban W dikali dengan S. S di sini adalah sebagai lengan beban. Ini berat ya. Jadi kuasa dikali dengan lengan kuasa sama dengan berat beban dikali dengan lengan beban. Nah, dari perumusan itu dibuatlah kesimpulannya seperti ini. W berat beban per F force atau kuasa sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Maka keuntungan mekanik yang diperoleh adalah W per F sama dengan LK per LB. Jadi kamu boleh memilih salah satu. Jadi keuntungan mekanik sama dengan bisa berat beban per gaya kuasa, atau keuntungan mekanik sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Bidang miring. Apa itu bidang miring? Bidang miring merupakan sebuah bidang datar yang disusun ataupun dibuat miring dengan sudut tertentu. Jadi ada sudutnya seperti theta. Semakin kecil sudutnya, maka akan semakin mudah kamu mendorong ban tersebut. Oke, kemudian semakin panjang papannya, maka kamu juga akan semakin mudah mendorong beban tersebut. Papan ini disimbolkan dengan S, panjang bidang miring, kemudian H di sini adalah sebagai tinggi ataupun ketinggian. Maka semakin panjang S-nya, keuntungan mekanik yang kamu peroleh akan semakin besar. Maka dituliskan, keuntungan mekanik adalah panjang papan dibagi ketinggian atau berat beban dibagi dengan kuasa yang kamu berikan. Contohnya adalah sistem bagi, atau kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah kapal, pisau, dan sebagainya. Sebenarnya, sistem bagi ini adalah menggunakan dua bidang miring yang disatukan. Yang kedua adalah sistem skrup. Skrup ini dibuat berulir sampai ke atas. Ini konsepnya sama seperti pada bidang miring tadi.
dengan sudut yang kecil sehingga memudahkan kamu untuk menancapkan skrup ini pada papan atau benda yang ingin ditancapkan. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Silakan kamu lanjutkan dengan pembelajaran kelas. Terima kasih.